Pada pertemuan yang lalu sekilas pandang tentang sejarah usulul fiqh, bahwa ini merupakan ilmu yang telah dinukil oleh dari kalangan para ulama salaf, yang diketahui bahwa yang paling pertama yang mengarang dalam kitab tersendiri adalah Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian kemarin sebelum kita masuk, ahadu ikhwanina bertanya tentang perbedaan antara ilmu usul fiqh dengan qawaid fiqhiyah. Alhamdulillah. Qawaid fiqhiyah ini merupakan hasil dari ilmu usul fiqh itu sendiri. Sebab ilmu usul fiqh itu merupakan ilmu yang membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang mustalahat, tentang definisi-definisi, istilah-istilah. Yang pertama. Yang kedua, itu membahas tentang kaidah-kaidah. Ya. Kemudian membahas kaidah tersebut, lalu kemudian menyebutkan masing-masing dalil mereka untuk membenarkan satu kaidah. Lalu kemudian dilihat yang rajih yang mana. Nah, itu usul fikih. Ya, sebagai contoh misalnya kita mengatakan al-amru yaqtadil wujub, bahwa amr itu memberikan faedah wajib. Nah, ini dibahas oleh para ulama al-usuliyyin di dalam kitab mereka. Apakah amr itu memberikan faedah wajib atau tidak? Ada yang mengatakan memberikan faedah wajib, ada yang mengatakan belum tentu, ada yang mengatakan istihbab, asalnya adalah sunnah, ada yang mengatakan asalnya wajib. Masing-masing mereka membawakan dalil. Ya, maka seorang usuli itu mereka menampung seluruh dalil-dalil tersebut, lalu kemudian mereka membahasnya, lalu melihat mana yang rajih. Setelah dilihat dalil-dalil tersebut, mempunyai kesimpulan bahwa al-aslu fil amri annahu lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. Hasil ini, itulah yang digunakan dalam kaidah fiqhiyah. Nah, jadi kaidah fiqhiyah itu tidak lagi membahas perselisihan dalam masalah kaidah, tidak. Tapi yang dibahas oleh kaidah fiqhiyah, mereka menyebutkan kaidah lalu menyebutkan furu'nya. Ya. Permasalahan ini. Nah. Antum ya ikhwan. Ya. Nah, ini salah satu yang membedakan antara usulul fiqh dengan kaidah fiqhiyah. Menunjukkan bahwa kaidah fiqhiyah itu kandungan dari usul fiqh itu sendiri. Merupakan hasil dari usul al-fiqh itu sendiri. Nah. Kita masuk ke pengertian usul al-fiqh. Ta'rifuhu. Usulul fiqh ta'rifuhu. Usulul fiqh yu'rafu bi'tibarain. Usul fiqh itu dita'rif atau yu'arrafu, diberikan definisi dilihat dari dua tinjauan. Bi'tibarain, dilihat dari dua tinjauan. Nah, al-awwal, tinjauan pertama, ya, bi'tibari mufradaihi, dilihat dari masing-masing dua kata tersebut, yaitu kata usul dan kata fikih. Jadi pembahasan usul fikih, ya,
Ketika beliau hendak mentarif, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa istilah usul al-fiqh itu ada dua ta'rifnya. Ya. Kata beliau, ta'rif yang pertama dilihat dari masing-masing lafaz. Apa itu usul secara bahasa? Apa pula yang dimaksud dengan al-fiqh? Dan teman-teman, apa pengertian usul? Apa pengertian al-fiqh? Nah, ini tinjauan definisi pertama. Adapun tinjauan dari definisi yang kedua, yaitu mendefinisikan usul fikih itu sendiri, penamaan usul fikih setelah dilebur menjadi satu. Usulul fikih menjadi satu penamaan bagi bidang ilmu tersendiri yang khusus, begitu. Bisa dipahami ya? Nah, di sini beliau hendak menjelaskan masing-masing. Ya. Ditinjau dari masing-masing lafaz. Yang kedua, apabila ditinjau bahwa usul fikih itu adalah merupakan ilmu tersendiri, bidang ilmu tersendiri yang khusus. Nah, ya, bisa difahami ya kawan ya? Nah, ditinjau dari dua mufrad, yaitu maksudnya dua lafaz, ay bi'tibari kalimati usulin wa kalimati fiqhin, yaitu apabila ditinjau dari kata usul dan kata fikih. Ditinjau dari kata usul dan kata fikih. Karena beliau jelaskan apa itu usul dan apa makna dari al-fiqh. Fal usul, usul itu jam'u aslin. Jamaknya dari asal. Ini secara bahasa. Kami ikhwan. Jadi antum perlu mengetahui bahwa yang beliau sebutkan di sini adalah usul secara etimologi. Ya. Ngerti apa yang dibilang etimologi? Secara lughatan. Nah. Jam'u aslin adalah jamak dari aslun. Asl. Wa huwa yaitu ma yubna alai, apa yang dibangun di atasnya selainnya. Nah, kalau misalnya pondasi, ya, kemudian di atasnya dinding, rumah dan lain sebagainya. Yang mana usul? Pondasinya. Kenapa? Karena pondasi itu dibangun di atasnya selain pondasi. Paham? Yaitu apa? Rumah. Gitu loh. Ya. Nah, rumah itu sebagai apa? Lawan dari usul. Apa itu? Furu'. Far'un. Ya. Nah, berarti far'un itu artinya apa? Ma yubna ala ghairihi. Apa yang dibangun di atas lainnya. Ya. Jadi dia yang di atas. Furu' itu yang di atas lalu. Dibangun di atas selain furu', yaitu pondasi. Pondasi itulah yang di bawah, usul. Ma yubna alai ghairu. Apa yang dibangun di atasnya selainnya. Wa min dzalika, ya. Dan dari perkataan inilah, misalnya dikatakan aslul jidar. Apa itu asalnya tembok? Apa usulnya tembok? Wa huwa asasu, yaitu jawabannya adalah pondasinya. Ya. Pondasinya. Nah, wa aslu syajarati, dan asal dari pohon, alladhi, yaitu apa? Alladhi yatafarra'u minhu aghsanuha, yang bercabang-cabang darinya ranting-rantingnya. Nah, yang bercabang-cabang darinya rantingnya. Jadi mana yang asal pada pohon itu? Itu batang besarnya. Nah, dari akar bentuk batang besar, itulah pondasinya. Ya.
Yang mana faraknya? Nah itu ranting, kanan, kiri, daun, seterusnya. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil secara bahasa. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah seperti pohon yang baik. Asluha thabitun, yaitu pokoknya kokoh, akar sama batang yang kuat itu kokoh, pondasinya, penegaknya. Wa far'uha fis sama, sedangkan ranting-rantingnya itu menjulang tinggi ke atas. Nah, itulah pengertian dari al-usul. Jamak dari asal. Maknanya adalah ma yubna apa? Alaihi ghairuhu. Antum hafal itu ya. Apa yang dibangun di atasnya selainnya. Nah, di sini belum disebutkan usul secara terminologi. Secara istilah belum disebutkan. Baru yang disebutkan secara bahasa. Paham? Nah, beliau di sini tidak menyebutkan secara istilah. Nah, maka mungkin akan kita sebutkan. Adapun dalam istilah ya syar'i, al-usul ya itu mempunyai beberapa makna. Kita akan menyebutkan yang biasanya, yang paling masyhur lah. Nah, ya. Yang pertama maknanya adalah ad-dalil. Yang pertama maknanya adalah ad-dalil. Nah, misalnya kadang para fuqaha mengatakan apa? Al-aslu fil ma' annahu tahur qauluhu ta'ala. Al-aslu fil ma' annahu tahirun tahir, annahu tahur qauluhu ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Apa makna perkataan mereka? Al-aslu fil ma' ay ad-dalil fi annal ma' tahirun tahir. Dalilnya. Nah, bahwa air itu suci dan sucikan. Antum ya kawan? Ini makna yang pertama. Ya. Yang kedua, yang disebut dengan al-aslu yaitu ar-rujhan, yang rajih. Yang rajih. Ya. Contohnya misalnya apa? Kita mengatakan al-aslu fil kalam apa? Al-haqiqah, ya kan? Asal dari suatu perkataan adalah apa? Secara hakikat, bukan majaz. Tapi secara hakikat. Maksudnya apa? Ar-rajih fil kalam annahu alal haqiqah, begitu. Yang rajih. Ya. Yang ketiga, al-istishab. Indakum qalam. Saburah, tak punya. Nah, atau artinya apa? Kembali ke hukum asal, gitu. Ya, kembali pada hukum asal. Nah, misalnya kita mengatakan al-aslu ya fi lahmil khinzir annahu haram.
asal dari daging babi, hukumnya apa? Haram. Maksudnya apa? Yaitu asal hukum, al-bara'atul asli, kembali kepada hukum asal. Ya. Sebab kadang kan dalam kondisi darurah boleh gitu. Tapi kembali pada hukum asal. Ya, apabila seorang muttar, fa idza zalal ittirar, apabila telah hilang daruratnya, fal aslu al-hurmah, maka asal hukumnya adalah haram. Kembali kepada hukum asal, bara'atul asliyah. Yang keempat, yang dimaksud dengan asal, al-aslu, adalah al-maqisu alaih, yang dikiaskan kepadanya. Yang dikiaskan kepadanya. Nah, itu digunakan dalam ilmu pengkiasan nanti. Ya. Jadi dalam ilmu kias itu ada asal, ada cabang, ya kan? Ada fara', ada illah, ada hukum. Nah, misalnya kita mengatakan bahwa beras, ya, dikeluarkan sebagai zakatul fitr qiyasan alal asl. Nah, dikiaskan kepada asal, yaitu apa? Yang terdapat di dalam nas. Ya, kurma, gandum dan seterusnya. Kenapa? Disebabkan karena sama-sama mempunyai illat yang sama, yaitu qut, makanan pokok. Jadi ini akhwan, ya. Jadi secara istilah bahwa al-asl, ya, atau jamaknya usul, ad-dalil itu sendiri, ya. Nah, jadi penggunaan usul itu banyak, tapi yang dimaksud di dalam istilah usul al-fiqh, ya, di sini secara istilah maknanya adalah al-adillah, yaitu dalil. Nah, yang kemudian wal fiqhu lughatan, fikih secara lughah. Ya, fikih secara lughah. Al-fahmu secara bahasa artinya adalah pemahaman. Nah, wa minhu qaulu ta'ala, di antara adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Musa, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang menjadi syahid apa? Yafqahu, maknanya apa? Yafhamu qawli. Ya. Dan lepaskanlah uqdah dari lisanku sehingga mereka memahami perkataanku. Yafhamu qawli. Nah, itu pengertian secara bahasa al-fiqh lughatan. Adapun secara istilah insyaallah akan kita sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik.